Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Prima Nugraha dengan NIM 234010022 dengan kelas ES 2A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah studi hadis. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang hadis dan ulumul hadis. Hadis oleh Abdul Baqo merupakan bentuk isim dari tahdis yang berarti pembicaraan. Kemudian didefinisikan sebagai bentuk ucapan, perbuatan, atau penetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis meliputi biografi Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat yang melekat padanya, baik berupa fisik maupun hal-hal yang terkait dengan masalah psikis dan akhlak keseharian Nabi, baik sebelum maupun sesudah diutus sebagai Nabi. Sebagian ulama ahli hadis memberikan pengertian yang lebih luas tentang hadis, yakni hadis bukan hanya dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Selanjutnya adalah ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. Ulum al-hadis terdiri atas dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm, jadi berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat-sifat. Dengan demikian, gabungan kata ulum al-hadis mengandung pengertian, yaitu ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya, ilmu hadis memang merupakan beberapa ilmu yang masing-masing berdiri sendiri, yang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW dan para perawinya, seperti ilmu al-hadis al-sahih, ilmu al-mursal, ilmu al-asma wa al-kuna, dan lain-lain. Selain itu, ilmu hadis atau ulumul hadis merupakan bidang ilmu yang berkembang dari beberapa cabang ilmu yang awalnya berdiri sendiri, tetapi kemudian digabungkan menjadi satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Proses penggabungan ini menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang hadis dan perawinya. Cabang-cabang ilmu hadis seperti ilmu rijal al-hadis, ilmu al-jarh wa at-ta'dil, dan ilmu ilal al-hadis memiliki peran penting dalam memahami, meneliti, dan menginterpretasi hadis dengan cermat dan teliti. Materi selanjutnya yaitu sejarah hadis sebelum dibukukan, yaitu yang pertama pada masa kenabian. Sejarah hadis sebelum dibukukan menggambarkan perjalanan dan penyebaran hadis-hadis Rasulullah SAW dari masa Nabi, era sahabat, hingga masa tabi'in. Pada masa Nabi, hadis disampaikan secara lisan dan langsung oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Para sahabat memperhatikan dan menghafalkan hadis-hadis tersebut dengan teliti, menjadi sumber utama penyebaran ajaran Islam setelah wafatnya Nabi. Yang kedua yaitu pada masa sahabat Nabi. Ketika memasuki era sahabat, hadis mulai ditulis dan dikumpulkan untuk mencegah potensi disinformasi atau penyimpangan. Sahabat seperti Abu Bakar, Umar, dan Aisyah turut berperan dalam mencatat dan menjaga keaslian hadis-hadis Rasulullah. Mereka juga menjadi teladan dalam mengamalkan ajaran yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut, sehingga memperkuat otoritas hadis di mata umat Islam. Lalu yang ketiga pada masa tabi'in. Masuk ke masa tabi'in, hadis terus disebarkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Sebagai perawi hadis terkenal seperti Imam Malik, Imam Bukhari, dan Imam Muslim mulai mengumpulkan, menvertifikasi, dan mengklasifikasikan hadis-hadis berdasarkan tingkat keautentikannya dan keandalan perawinya. Perjalanan panjang hadis sebelum dibukukan menjadi fondasi kuat dalam pemahaman dan praktik Islam yang autentik dan terpercaya hingga saat ini. Dengan demikian, sejarah hadis sebelum dibukukan menunjukkan pentingnya peran para sahabat dan tabi'in dalam menjaga, mengumpulkan, dan menyebarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Keuletan dan dedikasi mereka dalam merawat warisan ilmu agama Islam telah memberikan kontribusi besar dalam memastikan kesucian dan kebenaran ajaran Islam yang diperoleh dari Nabi Muhammad SAW.
Perjalanan panjang secara hadis ini menjadi landasan kuat bagi penyebaran dan pemahaman ajaran Islam yang autentik dan terpercaya hingga masa kini. Materi yang selanjutnya atau materi yang ketiga adalah sejarah pembukuan hadis dan perkembangannya. Para sahabat dalam menjaga dan menghafal hadis secara akurat, yaitu dengan penghafalan, merekam, dan praktik. Yang pertama adalah penghafalan. Para sahabat telah terbiasa untuk mendengar perkataan Nabi dan memperhatikan perbuatan beliau dengan sangat hati-hati. Dan di antara para sahabat terbiasa untuk membahas dan mempelajari ulang apa yang telah disampaikan Nabi. Yang kedua adalah merekam. Para sahabat yang memiliki kemampuan dalam menulis memiliki tugas khusus dalam mencatat hadis-hadis yang diperoleh dari Nabi. Yang ketiga adalah praktik. Para sahabat mempraktikkan apa yang telah mereka dapat dari Nabi. Metode pembukuan hadis. Para ulama memiliki beberapa metode dalam penyusunan hadis. Metode tersebut memiliki beberapa hal. Yang pertama yaitu metode masanid. Al-masanid merupakan bentuk jamak dari sanad. Artinya adalah buku-buku yang berisi tentang kumpulan hadis para sahabat secara tersendiri. Hadis baik hadis tersebut dhaif, sahih atau hasan. Yang kedua yaitu al-ma'ajim. Al-ma'ajim adalah bentuk jamak dari mu'jam. Adapun menurut istilah para ahli hadis, al-ma'ajim adalah buku yang berisi kumpulan hadis-hadis yang berurutan berdasarkan nama-nama sahabat atau guru-guru penyusun atau negeri sesuai dengan hijaiyah. Yang ketiga yaitu al-jawami. Al-jawami bentuk jamak dari jami. Jawami adalah karya hadis yang disusun dan dibukukan penulisnya terhadap semua pembahasan agama. Lalu materi yang selanjutnya ada pembagian hadis dari segi kuantitasnya, yaitu ada hadis mutawatir dan ahad. Yang pertama hadis mutawatir. Secara bahasa, mutawatir adalah isim fa'il dari at-tawatur yang artinya berurutan. Sedangkan mutawatir menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah atau banyak orang yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir sanad, atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya. Menurut aja tidak mungkin perawi tersebut sepakat untuk berdusta dan memalsukan hadis, dan mereka bersandarkan dalam meriwayatkan pada sesuatu yang dapat diketahui dengan seperti pendengaran dan semacamnya. Lalu yang kedua, pembagian hadis mutawatir. Para ulama membagi hadis mutawatir menjadi 3 macam, yaitu yang pertama mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Yang kedua yaitu mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang perawinya berbeda susunan kata hadisnya, namun terdapat penyesuaian atau persamaan makna. Lalu yang ketiga adalah mutawatir amali. Hadis mutawatir amali merupakan sesuatu yang mudah diketahui kaitannya dengan agama dan bersifat mutawatir di kalangan umat Islam. Lalu yang kedua hadis ahad. Yang pertama adalah pengertian hadis ahad. Hadis ahad merupakan kebalikan dari hadis mutawatir. Secara bahasa, ahad merupakan bentuk jamak dari ahada yang berarti satu. Jadi hadis ahad tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Sementara itu, ahad menurut istilah adalah sebuah hadis yang tidak dipenuhi syarat hadis mutawatir. Yang kedua, pembagian hadis ahad. Yang pertama ada hadis masyhur. Secara terminologi, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum mencapai derajat mutawatir. Lalu yang kedua hadis aziz. Secara bahasa, kata aziz merupakan bentuk aza yaizu dengan sifat musyabahah yang berarti sedikit atau langka. Bisa juga berasal dari kata aza yaizu yang artinya kuat atau keras. Aziz kadang disebut hadis aziz karena sedikitnya perawi.
Secara istilah, bisa saja sanad hadis aziz itu setiap generasi terdiri dari 2 orang, atau hanya dalam satu generasi saja sanad hadis itu terdiri dari 2 orang, sedangkan pada generasi berikutnya terdiri dari beberapa orang. Lalu yang ketiga ada hadis gharib. Hadis gharib merupakan sifat musyabahat dari kata ghoroba yang berarti menyendiri atau munfarid atau terpisah dari yang lain. Sedangkan hadis gharib secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi dalam setiap tabaqah sanadnya. Materi yang kelima yaitu hadis sahih dan hasan serta perbedaannya. Yang pertama, pengertian hadis sahih. Hadis sahih secara bahasa adalah hadis yang sehat, selamat, benar, sah, sempurna, dan yang tidak sakit. Secara istilah menurut Subi al-Sahih, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabit hingga bersambung kepada Rasulullah atau pada sanad terakhir berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung syadz atau kejanggalan ataupun ilat ataupun cacat. Yang kedua, syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama yaitu syaratnya bersambung. Yang kedua, periwayat bersifat adil. Yang ketiga, periwayat hadis bersifat dhabit atau kuat hafalannya. Yang keempat, terhindar dari syadz atau menyendiri. Yang kelima yaitu terhindar dari ilat atau cacat. Selanjutnya yaitu pengertian hadis hasan. Hasan secara etimologi adalah sifat musyabahah yang berarti al-jamal, yaitu indah ataupun bagus. Dengan demikian, hadis hasan berarti baik atau yang bagus. Secara terminologi, Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung ilat dan tidak syadz. Pembagian hadis hasan. Para ulama hadis membagi hadis hasan menjadi 2 bagian, yaitu hadis hasan li zatih dan hadis hasan li ghairih. Hadis hasan li zatih adalah hadis hasan dengan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. Yang kedua yaitu hadis hasan li ghairih. Hadis hasan li ghairih adalah hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur tak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak tanpa adanya sebab yang menjadikan fasik, dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang semisal dan semakna dari sesuatu segi yang lain. Perbedaan hadis hasan dan hadis sahih. Hadis sahih bersambung sanadnya, periwayat bersifat adil, periwayat kuat hafalannya, tidak ada cacat dan tidak ada pula kejanggalan. Sedangkan hadis hasan sanadnya bersambung, periwayatan yang adil, periwayat yang kurang dhabit, terhindar dari syadz, terhindar dari ilah. Materi yang terakhir yaitu adalah hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa yaitu berarti lemah, sebagai lawan kata dari qawi yang kuat. Secara istilah hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis makbul atau yang dapat diterima. Syarat-syarat hadis makbul ada 6, yaitu yang pertama rawinya adil, yang kedua rawinya dhabit meskipun tidak sempurna, yang ketiga sanadnya bersambung, lalu yang keempat padanya tidak terdapat suatu kerancuan, yang kelima tidak terdapat ilat yang merusak, yang keenam pada saat dibutuhkan hadis yang bersangkutan menguntungkan atau tidak mencelakakan. Macam-macam hadis dhaif. Macam-macam hadis dhaif yang disebabkan terputusnya sanad, yaitu yang pertama adalah hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis yang terputus di awal sanad. Secara terminologis, hadis mu'allaq adalah hadis yang periwayatannya di awal sanad atau periwayat yang disandari oleh penghimpunan hadis, gugur atau terputus seorang atau lebih secara berurut. Yang kedua yaitu hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang terputus sanadnya di akhir setelah tabi'in. Secara terminologis, mayoritas ulama hadis mendefinisikan hadis mursal dengan hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi oleh seorang
topik, baik topik besar maupun topik kecil, tanpa terlebih dahulu disandarkan kepada sahabat Nabi. Yang ketiga, hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal adalah hadis yang terputus sanadnya, dua rawi atau lebih secara berurutan. Lalu yang keempat adalah hadis munqati. Hadis munqati adalah hadis yang sanadnya tidak sambung dengan cara terputusnya sanad dimanapun posisinya. Lalu yang kelima adalah hadis mudallas atau hadis tadlis. Hadis yang aib perawinya atau sanadnya disembunyikan dengan beberapa cara, antara lain yang pertama yaitu menghilangkan mata rantai sanad yang dhaif di antara dua rawi yang thiqah. Ini disebut tadlis taswiyah. Atau yang kedua yaitu dengan cara menyebutkan gurunya dengan sebutan atau julukan yang tidak dikenal audien. Ini disebut tadlis syuyukh. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.